الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Kalian sekali-kali tidak akan dapat mencapai kebajikan sejati sebelum kalian mengorbankan harta yang kalian cintai di jalan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui harta apa saja yang kalian persembahkan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa derajat kebaikan yang paling tinggi hanya dapat dicapai tatkala kalian demi mencapai keridhaan Allah Ta'ala menafkahkan harta yang kalian cintai di jalan Allah Ta'ala. Dalam menjelaskan hal ini, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam satu tempat bersabda, kalian tidak akan dapat meraih kebaikan hakiki, yaitu kebaikan yang membawa kepada najat atau keselamatan, selama kalian tidak membelanjakan harta yang kalian cintai di jalan Allah Ta'ala. Kemudian di satu tempat lain, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, seseorang hendaknya jangan mencintai hartanya. Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan dapat mencapai kebajikan sejati sebelum kalian mengorbankan harta yang kalian cintai di jalan Allah Ta'ala. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, tidak ada orang yang menafkahkan sesuatu yang tidak berguna dan tidak berharga dapat mengaku telah melakukan suatu kebajikan. Pintu kebajikan itu adalah sempit. Jadi ingatlah baik-baik bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya dengan membelanjakan barang-barang yang tidak bernilai. Hal ini karena ada pernyataan yang jelas dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yakni hingga kalian membelanjakan harta-harta yang paling kalian cintai dan sayangi. Kalian tidak akan bisa mencapai derajat sebagai hamba-hamba yang dicintai dan disayangi oleh Tuhan. Jika kalian tidak ingin menanggung kesulitan dan tidak berusaha menerapkan kebajikan yang sejati, bagaimana mungkin kalian dapat menjadi hamba-hamba yang sukses dan berhasil? Apakah para sahabat Rasul yang mulia itu mencapai derajat yang mereka raih itu secara cuma-cuma? Seseorang harus menanggung banyak biaya dan menempuh berbagai kesulitan demi meraih suatu gelar duniawi. Dan hanya melalui ini, barulah seseorang mendapatkan suatu gelar yang kecil, yang bahkan tidak mendatangkan kepuasan dan ketenangan bagi batinnya. Sekarang renungkanlah, apakah gelar radhiyallahu anhum atau Allah ridha kepada mereka yang merupakan lambang ketenangan batin, ketentraman hati, dan tanda keridhaan Tuhan, apakah ini diraih dengan mudah tanpa usaha oleh para sahabat? Kenyataannya, keridhaan Allah Ta'ala yang merupakan landasan bagi kebahagiaan sejati tidak akan dapat dicapai selama seseorang belum menanggung berbagai kesulitan yang adalah sementara. Tuhan tidaklah bisa ditipu. Berbahagialah orang yang tidak memperdulikan penderitaan yang dideritanya demi memperoleh keridhaan Allah. Hal ini karena cahaya kebahagiaan abadi dan ketentraman abadi
dianugerahkan kepada orang mukmin setelah menanggung kesulitan sementara ini. Jadi, inilah pemahaman tentang membelanjakan harta yang ingin ditanamkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam diri kita sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala. Ini merupakan ihsan atau kebaikan yang sangat besar dari Allah Ta'ala kepada jemaat dan kepada setiap Ahmadi yang telah memahami hal ini dan menyerahkan hartanya di jalan agama, yakni terlepas dari berbagai macam kebutuhan untuk dirinya. Banyak anggota jemaat yang menyerahkan hartanya untuk dibelanjakan bagi kebutuhan agama. Ada ribuan contoh di mana para Ahmadi mengesampingkan kebutuhan pribadinya dan mempersembahkan pengorbanan demi kepentingan agama. Saat ini kita melihat kondisi perekonomian dunia semakin memburuk. Terutama di negara-negara maju. Saat ini, keadaan negara-negara maju pun tidaklah tetap sama, di mana mereka merasa nyaman dan memiliki segala sesuatu yang berkelimpahan. Keadaan perang di seluruh dunia saat ini dan perang di Eropa antara Ukraina dan Rusia juga telah memperburuk keadaan di Eropa. Dan hal ini berdampak besar terhadap perekonomian negara-negara maju. Selain itu, korupsi yang dilakukan para politisi di negara-negara tersebut juga telah memperburuk keadaan. Meskipun demikian, para Ahmadi selalu unggul dalam pengorbanan harta mereka. Di mata orang-orang duniawi, hal ini sulit untuk dipahami. Namun bagi orang-orang yang teguh keimanannya, mereka mengetahui bahwa sebagai hasil dari pengorbanan yang diberikan, maka tampaklah karunia-karunia Allah Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, Tahun Baru Tahrik Jadid diumumkan pada khutbah pertama bulan November. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan beberapa peristiwa yang berkaitan dengan Tahrik Jadid. Sadr Lajnah Lahore menulis kepada saya, suatu kali di pengajian salah satu majelis di wilayah Lahore, saya diamanatkan untuk memberi nasihat tentang pentingnya pengorbanan candah Tahrik Jadid. Ini adalah majelis yang terdiri dari para Ahmadi dengan pendapatan yang rata-rata. Ia menuturkan, saya merasa malu dan ragu untuk mengajukan permintaan kepada mereka, karena mereka telah melakukan pengorbanan yang besar. Bagaimanapun, saya melakukannya karena saya diamanatkan untuk ini, sehingga saya pun menekankan lagi pada hal ini. Ia melanjutkan, saya sangat heran ketika menyaksikan bagaimana para wanita saling berlomba untuk mempersembahkan pengorbanan mereka. Saya merasa malu atas pemandangan betapa para Ahmadi dengan pendapatan yang relatif rendah saling berlomba melakukan pengorbanan dengan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh kami maupun orang kaya manapun. Ratusan ribu rupiah disumbangkan dalam bentuk uang dan perhiasan. Begitu pula dengan laporan Wakilul Mal Awal yang memberikan daftar panjang berhalaman-halaman berisi nama-nama wanita yang mempersembahkan perhiasannya. Ketika Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an mencanangkan gerakan Tahrik Jadid, salah satu tuntutan beliau saat itu adalah terkait pengorbanan dari para wanita. Beliau menasihati agar tidak atau sedikit saja membuat perhiasan, dan mereka harus melakukan pengorbanan. Saya berpendapat bahwa menyerahkan perhiasan yang sudah jadi sebagai pengorbanan adalah suatu pengorbanan yang besar. Adalah sulit tatkala seseorang harus menyerahkan sesuatu yang ada di hadapannya. Oleh karena itu, para wanita Ahmadi telah melakukan pengorbanan sejak Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an menyerukan gerakan ini, dan mereka terus melaksanakannya hingga saat ini. Hal ini tidak hanya terjadi di suatu negara. Di negara-negara barat juga terdapat para wanita Ahmadi yang menyumbangkan perhiasannya
bahkan menyumbangkan seluruh perhiasannya sebagai canda. Kemudian ketika mereka membuat perhiasan baru, mereka merasa tidak tentram, lalu lantas menyerahkannya, karena sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, bahwa jika kalian ingin mencapai kebahagiaan yang abadi, maka kalian tidak dapat meraihnya tanpa pengorbanan. Lalu ada pula orang-orang miskin yang memaksakan dirinya demi memberi canda. Ada banyak di antara mereka yang Allah Ta'ala segera menurunkan karunia-Nya kepada mereka dan menganugerahkan mereka dengan cara yang membuat mereka sendiri takjub. Saya akan menyampaikan kejadian-kejadian seperti halnya demikian, namun pada saat yang sama, saya katakan kepada orang-orang yang memiliki kelapangan harta bahwa mereka harus mengambil pelajaran dari kejadian ini dan meningkatkan standar pengorbanan mereka. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an bersabda dalam salah satu khutbah beliau, ada sebagian Ahmadi miskin yang bahkan menyerahkan 45% dari pendapatan bulanannya sebagai canda, yakni jika jumlah pengeluaran harian mereka untuk makan pun diikut sertakan, lalu darinya dikeluarkan canda. Sementara itu, ada orang kaya yang hanya menyumbangkan 1,5% dari seluruh penghasilannya. Bahkan sekarang ada beberapa Ahmadi miskin yang menyerahkan 100% harta mereka, sementara sebagian orang kaya hanya menyerahkan 1% saja. Jadi di satu sisi, jumlah dari 100% harta dari Ahmadi miskin memang jauh lebih sedikit dibandingkan total canda dari Ahmadi yang kaya. Namun derajat pengorbanan mereka jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam hal ini, mereka yang berkecukupan harus mengevaluasi kembali diri mereka. Ingatlah bahwa Allah Ta'ala tidak pernah menyimpan pinjaman. Sebagaimana Allah telah berfirman di suatu tempat dalam Al-Quran, bahwa Allah memberikan imbalan 700 kali lipat, atau bahkan lebih dari itu. Jadi dengan demikian, saya bermaksud menyampaikan beberapa contoh Ahmadi yang telah berkorban, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, dan dengan ini kita dapat mengetahui betapa tinggi keimanan dan semangat mereka. Dan dengan ini juga, kita menyaksikan bagaimana karunia Allah Ta'ala turun langsung pada mereka. Guinea-Bissau adalah sebuah negara di Afrika. Tuan Mahmud adalah seorang mekanik sepeda motor di sana. Dan ketika datang mubalik yang mendorongnya untuk melunasi tarik jadid, ia lantas mengeluarkan semua uang yang ada di dalam sakunya, yaitu 10.000 franc CFA. Saat itu juga menantu perempuannya datang bertemu. Dia sedang ada di rumah dan meminta sejumlah uang untuk memasak makanan di rumah. Tuan Mahmud sudah berniat menyerahkan seluruh uangnya untuk tarik jadid, dan ia pun memberikan semuanya, sehingga beliau menyuruh menantunya untuk bersabar. Menantunya kemudian kembali. Tuan Mahmud Jarga menuturkan bahwa beliau khawatir bagaimana dapat memberikan uang kepada menantunya untuk memasak makanan. Lalu beliau menerima panggilan telepon dari kantor pemerintah bahwa beliau harus datang ke kantor. Ketika tiba di sana, mereka memberitahu beliau bahwa beliau telah memperbaiki sepeda motor mereka selama setahun terakhir dan mereka belum membayarnya. Jadi mereka memberi beliau cek sebesar 198.000 franc CFA. Setelah menerima cek tersebut, Tuan Mahmud segera kembali ke rumah dan memanggil menantu perempuannya serta seluruh keluarganya sambil berkata, "Lihatlah, berkat-berkat dari pengorbanan harta di jalan Allah. Tuhanku sebagai imbalannya telah memberi saya sejumlah uang yang tidak pernah saya duga." Mubalik di Fiji menulis, di suatu perjalanan, ada seorang Ahmadi dari Nandi bernama Tuan Ashfaq yang berkata bahwa dirinya mendengarkan khutbah saya sebelumnya tentang tarik jadid dan menyimak beberapa peristiwa yang saya sampaikan. Peristiwa-peristiwa ini memberi pengaruh besar pada dirinya sehingga ketika suatu saat beliau pergi seraya mengemudikan mobil, beliau menelepon sekretaris tarik jadid dan memohon agar canda tarik jadid beliau dilipat gandakan. Beliau bekerja sebagai pebisnis. Saat menyusun laporan keuangan tahunan untuk bisnisnya,
Di tahun itu keuntungan beliau juga meningkat 2 kali lipat. Mengenai hal ini, beliau berkata, saya yakin keuntungan ganda ini bukan karena kerja keras atau usaha kami. Ini adalah murni karunia Allah Ta'ala yang setelah melipat gandakan canda saya ini. Mubalik dari Moskow menulis, Tuan Ruslan Pikinyu dari Kirgistan yang telah lama tinggal di Moskow selama 14 tahun, menuturkan bahwa beliau pernah ikut juga dalam pengorbanan harta sebelumnya. Kira-kira 1 tahun yang lalu, ketika beliau mendengar khutbah Jumat, saya tentang pengorbanan harta, beliau mengatakan bahwa beliau sangat senang menyimaknya dan berkata, saya juga akan termasuk di antara orang-orang yang berkurban. Karena itu, beliau mulai menyerahkan 10% dari penghasilan hariannya untuk canda dengan tanpa henti. Sebagian beliau peruntukkan sebagai sedekah dan sebagian untuk canda. Tuan Mubalik menuturkan, inilah kebiasaan yang beliau pertahankan selama setahun terakhir. Ketika Mubalik tersebut dipindahkan ke kota lain, pertanyaan pertama dari Ahmadi Rusia asal Kirgistan ini adalah, apakah saya masih dapat memberikan canda saya dengan cara yang sama seperti yang saya berikan sebelumnya? Jadi, inilah suatu perubahan besar yang telah ditanamkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam diri manusia, yakni mereka senantiasa gelisah dalam semangat memberikan canda. Tuan Amir Tanzania menulis, ada satu jemaat, di sana ada seorang bernama Muhammad Sani Sahib. Perusahaan tempatnya bekerja mengalami kerugian. Oleh karena itu, majikannya mengatakan akan ada pemotongan gaji untuk seluruh karyawan. Beliau sangat sedih ketika mendengar ini, karena ini adalah bulan terakhir pembayaran tarik jadid. Ketika dihubungi oleh Mubalik mengenai canda, beliau bahkan tidak mengungkapkan situasi sulit yang tengah beliau hadapi. Sebaliknya, beliau menaruh kepercayaan penuh pada Allah Ta'ala dan memenuhi perjanjiannya. Beliau berkata, keesokan harinya, pemilik perusahaan menelepon dan mengatakan bahwa tidak akan ada pemotongan gaji bagi beliau. Ada pemotongan gaji bagi semua rekan kerjanya, namun beliau menerima gaji secara penuh. Beliau berkata, ini terjadi karena canda tarik jadid yang telah saya serahkan sebelumnya. Di satu negara bernama Malawi, ada seorang lajnah lanjut usia dari distrik Magochi yang bertani di sana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau berjanji sejumlah uang untuk tarik jadid tetapi masih belum memenuhinya. Ketika menerima pengingat pada akhir tahun yang menyampaikan bahwa jika seseorang belum memenuhi janjinya, maka mereka harus melakukannya, beliau mengatakan bahwa beliau akan bekerja lebih keras lagi dan berdoa agar mendapat lebih banyak pekerjaan, sehingga beliau dapat memenuhi janjinya. Meskipun telah berupaya, beliau tidak dapat menemukan pekerjaan lagi. Suatu hari ketika kembali ke rumah setelah sholat asar di masjid, beliau diberitahu bahwa cucunya telah mengirimnya 45.000 kwacha yang merupakan mata uang di sana sebagai hadiah. Alhasil, beliau sangat bahagia dan segera mendatangi Mubalik dan melunasi perjanjian. Dan beliau tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah karena mampu memenuhinya. Lihatlah betapa seorang Ahmadi miskin pun secara gelisah terus memperhatikan pelunasan canda mereka. Tuan Amir Tanzania menuturkan, ada seorang wanita bernama Nyonya Maryam dari jemaat Sinyanga. Beliau mengatakan bahwa dirinya telah menerima telepon dari Mubalik yang memberitahunya tentang canda tarik jadid yang belum dilunasi. Beliau berkata, saya hanya punya 10.000 siling untuk kebutuhan rumah tangga saya, tapi saya menyerahkannya untuk tarik jadid. Kemudian, sudah merupakan rencana Allah bahwa pada hari yang sama, Allah Ta'ala memberikan 100.000 siling kepada saya. Beliau mengatakan bahwa semua ini adalah berkah dari canda.
Dari Guinea Bissau, ada seorang mubayyin baru bernama Tuan Usman. Beliau telah menderita banyak kesulitan keuangan dalam hidupnya. Bisnis apapun yang dimulai tidak pernah berhasil. Dalam kekhawatiran ini, beliau tertidur di malam hari dan beliau bermimpi mendengar suara yang mengatakan, "Usman, berikanlah candahmu secara teratur." Pada pagi harinya, Usman Sahib menemui Mubalik dan menceritakan mimpinya. Setelah mendengar hal ini, Mubalik itu menceritakan kepadanya perihal tarik jadid dan berbagai candah lainnya, yang mana Tuan Usman segera memberikan candah tarik jadid dan membuat daftar semua candah lainnya, dan mulai secara rutin menyerahkan candahnya. Tuan Usman mengatakan bahwa sejak dirinya mulai rutin mempersembahkan semua candahnya, Allah Ta'ala memberikan keberkahan dalam semua usahanya dan menyelesaikan semua kesulitan pribadinya. Sekarang beliau berkeyakinan kuat bahwa semua ini adalah karunia yang beliau terima dari pengorbanan tarik jadid dan semua candah rutin lainnya. Jadi seperti inilah cara Allah Ta'ala dalam mengingatkan, dan peristiwa ini terjadi juga pada mubayyin baru lainnya. Allah Ta'ala tidaklah membutuhkan harta ini, melainkan Dia melakukan ini untuk menurunkan anugerahnya kepada manusia. Seorang mubalik di Australia bernama Tuan Kamran menuturkan, ada seorang khadim yang tidak memberikan candah sejak kurang lebih 10 tahun. Saya duduk bersamanya dan memberitahunya tentang berkat-berkat pengorbanan harta. Setelah itu, ia mulai memberi candahnya dan sekaligus memberi candah tarik jadid dan wakfi jadid. Mubalik menuturkan, beberapa hari berlalu dan khadim ini menelepon dan berkata bahwa dengan karunia Allah Ta'ala, ia menerima kenaikan jabatan di tempat kerja, di mana beliau sendiri tidak menyangka akan menerimanya. Dan berkata bahwa hal tersebut hanyalah berkat pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Dan sekarang ia yang telah malas selama 10 tahun ini berkata bahwa ia tidak akan pernah malas lagi dalam menyerahkan candahnya. Di desa Niamina di Gambia, ada seorang Ahmadi bernama Tuan Usman. Sekretaris tarik jadid pergi ke desanya. Saat menyampaikan himbauan mengenai candah, pengurus itu menyatakan bahwa ini bukan semata pengorbanan harta, tetapi beberapa tujuannya juga untuk menambah ilmu dan untuk tabligh. Jika Anda termasuk orang yang ikut tarik jadid, maka jangan mengira Anda telah memberikan candah dan sekarang tugas Anda sudah selesai. Anda telah memberikannya. Selain itu, sebaiknya Anda juga memperbanyak ilmu agama dan terjun dalam pertabligan. Beberapa hari yang lalu, saya mengambil janji dari Khudam dan Ansar. Perhatikanlah janji itu, dan kita harus maju dalam upaya-upaya di medan pertabligan. Janganlah setelah melakukan pengorbanan harta kita berpikir bahwa kita telah mencapai tujuan kita. Salah satu tujuan tarik jadid juga adalah pertabligan. Dan inilah salah satu alasan utama dimulainya gerakan tarik jadid. Menuturkan, saya sangat terkesan dengan hal ini, dan saya tidak hanya memutuskan untuk baiat masuk ke dalam jemaat. Pada saat itu beliau belum baiat, namun ketika saya mengetahui tujuan tarik jadid, saya memutuskan untuk baiat masuk ke dalam jemaat. Dan setelah itu saya berikrar akan memenuhi janji saya sebesar 150 dalasi untuk tarik jadid. Beliau berkata bahwa setelah melakukan pengorbanan harta, beliau merasakan perubahan besar dalam dirinya. Dan beliau bertabligh kepada Ahmadi dan non-Ahmadi tentang Islam Ahmadiyah. Saat ini beliau telah secara rutin memberikan candah am juga. Seorang lajnah dari Gambia menulis, sejak melakukan pengorbanan harta, saya merasakan perubahan besar dalam diri saya dan anak-anak saya, dan telah melihat bahwa Allah Ta'ala memenuhi semua kebutuhan kami. Bertakwa dan berkorban di jalan Allah Ta'ala membantu seseorang meraih karunia-karunia Allah Ta'ala. Guinea Conakry, sebuah negara di Afrika, mubalik lokal di sana, Tuan Kamara, mengisahkan bahwa beliau melakukan kunjungan ke suatu kampung tempat beliau ditugaskan untuk memungut canda. Beliau meminta pembayaran canda dari istri seorang imam yang baru baiat. Maka yang bersangkutan mengeluarkan 5.000 frank Guinea, lalu menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, "Wahai Allah, hanya ini uang yang saya miliki dan saya korbankan di jalan Engkau, maka terimalah ini." Lalu beliau membayarkan uang tersebut untuk canda.
Beliau seorang mubai'ah baru dan tinggal di sebuah negara yang jauh di Afrika. Mubalik lokal menuturkan, ketika saya telah dari kunjungan ke kampung tersebut, wanita yang memberikan 5.000 franc Gini untuk canda tersebut menceritakan dengan sangat senang. Saya mendapatkan banyak keuntungan dari jual beli saya hari ini dengan Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, setelah Anda pulang, Allah Ta'ala telah mengirimkan kepada saya sebesar 80.000 franc Gini melalui seorang kerabat. Jumlah ini jauh lebih besar dari pengorbanan saya. Masih dari Gini Conakry, seorang mubalik lokal, Tuan Jalu menuturkan bahwa pada kesempatan Ashrah atau 10 hari tarik jadid, seorang mu'alim datang ke kampung Kontaya untuk memungut canda. Seorang mubai baru berjanji sebesar 30.000 franc Gini untuk canda tarik jadid. Ketika beliau dihimbau untuk melakukan pembayaran, maka beliau berkata, total uang yang saya miliki hari ini untuk keperluan rumah adalah 30.000. Akan tetapi saya akan mempersembahkannya di jalan Allah. Semoga Allah mengabulkannya. Keesokan harinya beliau menelpon dengan penuh semangat. Allah Ta'ala telah mengabulkan pengorbanan saya. Baru saja berlalu beberapa jam setelah membayar canda, putra saya mengirimkan uang sebesar 300.000 franc Gini untuk keperluan rumah. Beliau menuturkan, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kekuatan pada keimanan saya setelah peristiwa ini. Canda yang diminta oleh jemaat dari kami sejatinya adalah dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala, dan sekarang saya akan terus melakukan pengorbanan seperti itu. Beliau juga merasa tentram bahwa apa yang telah Allah Ta'ala anugerahkan adalah berkat pembelanjaan harta yang benar dari uang tersebut, dan uang tersebut tidak sia-sia. Ada seorang Ahmadi dari Kazakhstan, Tuan Baiga Marzuf, yang secara rutin ikut serta dalam canda. Beliau menuturkan, pada bulan Juni saya diberhentikan dari pekerjaan dan semua gaji saya dibayar oleh majikan. Sekarang saya pensiun. Beberapa bulan setelah diberhentikan dari pekerjaan, dikarenakan sakit, saya harus membeli obat-obatan mahal dan barang-barang lainnya. Namun disebabkan kondisi keuangan yang lemah, saya senantiasa merasa gelisah. Keesokan harinya ketika sedang berjalan di gang, terpikir oleh saya untuk mengecek kartu kredit saya. Saya mengetahui kartu kredit saya kosong. Tidak mungkin ada uang sepeser pun di dalamnya. Namun saya berkeinginan untuk mengeceknya. Ketika saya mengeceknya, saya merasa sangat heran karena di dalamnya ada uang sebesar 190.000 mata uang setempat. Saya merasa heran dan sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Perusahaan yang darinya saya diberhentikan telah mentransfer uang ke rekening saya tanpa memberitahu alasannya. Beliau menuturkan bahwa beliau menelepon perusahaan dan menanyakan alasannya. Maka diketahui bahwa pemilik perusahaan mengirimkan uang tersebut sebagai hadiah atas kejujuran beliau. Beliau menuturkan bahwa ini semua adalah hasil dari rutinnya membayar tarik jadid dan wakfi jadid. Tuan Wakra dari Malaysia mengatakan, berikut adalah pengalaman pribadi saya. Antara tahun 2016 dan 2017, saya menjanjikan 1.000 ringgit untuk tarik jadid. Selama waktu itu, karena keadaan keuangan saya tidak dapat memenuhi perjanjian ini. Itu adalah masa yang sangat sulit, dan bisnis saya terkena dampaknya. Saya sangat khawatir dan berharap bisa menepati janji saya secara penuh. Namun saya tidak dapat mengumpulkan uang. Saya hanya berdoa kepada Allah Ta'ala, jika niat saya benar dan jika jemaat benar, maka niscaya Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan. Sehari sebelum hari terakhir untuk membayar perjanjian, saya secara tiba-tiba mendapatkan 1.000 ringgit dari bisnis saya. Tanpa berpikir panjang, saya pergi ke rumah sekretaris mal dan membayarkan kepadanya 1.000 ringgit. Semenjak kejadian ini, saya sepenuhnya yakin pada jemaat ini bahwa bila tujuan kita ikhlas untuk jemaat dan kemajuan Islam, maka Allah Ta'ala niscaya akan menciptakan kemudahan yang luar biasa. Jadi ini adalah suatu mentalitas yang sama yang dimiliki oleh para Ahmadi yang tinggal di setiap negara di dunia. Meskipun jarak mereka ribuan mil jauhnya, Allah Ta'ala memperkuat keimanan mereka dengan cara ini dan membuat kebenaran jemaat ini terlihat jelas di hadapan mereka, sehingga memperkuat keimanan mereka. Ada Ahmadi dari Jerman yang mengatakan, karena keadaan keuangan perusahaan saya yang kurang baik, maka kerja saya menjadi lebih pendek. Akibatnya pendapatan saya juga menurun. Pada hari diadakannya seminar tarik jadid, seraya menyimak cerita-cerita yang menggugah keimanan,
dalam hati saya berjanji kepada Allah Ta'ala bahwa saya akan memberikan 500 euro lagi. Dalam hal ini beliau mengatakan bahwa beliau juga menulis surat kepada saya untuk didoakan, dan beliau sendiri juga berdoa. Allah Ta'ala melimpahkan karunia-Nya, dan setelah perjanjian pertama tarik jari terlunasi, beliau mendapatkan taufik untuk membayarkan 600 euro sebagai tambahan. Setelah beberapa hari, beliau menerima telepon dari sebuah perusahaan yang mengatakan bahwa jika beliau ingin keluar dari perusahaan pertama dan bekerja di perusahaan mereka, ini adalah perusahaan yang berbeda, maka gajinya akan menjadi 1.000 euro lebih banyak dari perusahaan sebelumnya. Setelah beberapa pertimbangan, beliau memutuskan untuk bekerja di perusahaan baru. Pemilik perusahaan ini mengatakan bahwa karena beliau telah meninggalkan perusahaan sebelumnya, beliau akan menerima bonus untuk 3 bulan pertama dalam 3 kali angsuran sebesar 2.000 euro. Terkait pekerjaan barunya, beliau mengatakan bahwa hari Jumat, Sabtu, dan Minggu adalah libur, sehingga dengan karunia Allah Ta'ala berkat pengorbanan beliau yang lebih besar untuk tarik jadid, tidak hanya gaji beliau yang meningkat, beliau juga bisa rutin melaksanakan sholat Jumat. Mubalik di Pantai Gading menulis, dilakukan himbauan pembayaran canda tarik jadid di desa Poliso. Ada seorang pria tua yang sangat miskin dan dengan melihat kemampuan keuangan beliau, menurut kami jika beliau memberikan 200 atau 300 frank, ini adalah jumlah yang besar. Beliau bangkit dan pulang ke rumah. Beliau tidak hanya kembali dengan membawa uang untuk canda, tetapi juga membawa serta putranya, sehingga ia juga dapat membayar canda. Beliau memberikan 2.000 frank, yang bagi beliau merupakan jumlah yang sangat besar. Putra beliau juga memberikan 500 frank. Inilah semangat kecintaan pada pengorbanan harta demi agama Allah Ta'ala. Di Senegal, sebuah negara di Afrika, ada Tuan Mu'alim di sana mengatakan bahwa Tuan Muhammad Anjaye adalah seorang Ahmadi miskin, namun mukhlis. Istrinya sedang sakit. Obat-obatan yang diresepkan oleh dokter harganya sebesar 15.000 frank sifa, jumlah yang tidak beliau miliki. Beliau pergi ke salah satu temannya untuk mendapatkan pinjaman, dan beliau diberikan pinjaman. Pada saat itu, tibalah waktu sholat, maka beliau datang ke rumah misi untuk sholat. Beliau menceritakan kondisi istrinya kepada Pak Mu'alim. Beliau belum menceritakan secara rinci dan baru menyebutkannya saja. Pak Mu'alim mendahului pembicaraannya dan menyampaikan mengenai kegiatan Asyrah Tarik Jadid, yaitu hendaknya beliau berkorban di jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan menciptakan kemudahan. Lalu beliau menceritakan situasi yang menghambat beliau dan berkata, saya akan melakukan pembayaran dalam 2 hingga 4 hari. Saat ini saya kondisi terbatas. Saya telah mengambil pinjaman untuk membeli obat untuk istri saya. Setelah itu beliau meninggalkan rumah misi. Setelah beberapa menit berlalu, beliau kembali dan berkata, ketika saya meninggalkan rumah misi, terpikir di benak saya bahwa Pak Mu'alim telah menghimbau saya untuk membayar canda, namun saya tidak memberikan canda atas himbauan tersebut. Karena hal ini hati saya merasa terbebani. Mohon Tuan tuliskan tanda terima sebesar 5.000 frank sifa atas nama saya untuk canda tarik jadid. Saya hanya akan membeli obat-obatan yang sangat diperlukan. Setelah mengatakan ini, beliau mengambil kwitansinya dan pergi. Setelah meninggalkan rumah misi, belum sampai di apotik ketika beliau menerima panggilan telepon. Penelpon itu berkata, saya ingin membuat tempat tidur, jadi saya mentransfer 5.000 frank sifa kepada Tuan. Ketika istri Tuan sudah pulih, Tuan dapat membuatkan tempat tidur bagi saya, dan saya akan membayar kepada Tuan sisanya. Beliau melanjutkan, alih-alih pergi ke apotik, beliau kembali lagi ke rumah misi dan memberitahu Pak Mu'alim mengenai apa yang telah terjadi. Beliau kemudian berkata, melalui keberkatan pengorbanan harta, Allah Ta'ala telah menganugerahkan karunia-Nya yang istimewa kepada saya dan memberi saya dana melebihi kebutuhan saya. Masih dari Senegal, Pak Mu'alim di sana menulis, Tuan Wagan, seorang anggota yang tulus, telah menjanjikan 10.000 frank sifa untuk canda tarik jadid. Beliau diberitahu bahwa tahun tarik jadid akan segera berakhir, dan beliau masih mempunyai sisa uang yang belum dibayar. Beliau menjawab, saat ini saya tidak punya dana, namun jangan khawatir, saya akan membayar jumlah tersebut sebelum tahun ini berakhir, meskipun saya harus menjual pakaian saya sendiri. Inilah bagaimana semangat beliau. Pak Mu'alim menceritakan, beberapa hari kemudian, beliau sendiri yang datang ke rumah saya dan meminta saya untuk menerima candahnya dan berkata, saya sangat khawatir tentang hal ini.
Dan hari ini secara tidak terduga, putri saya mengirim saya sejumlah uang. Oleh karena itu, pertama-tama saya datang untuk membayarkan canda saya. Ada orang-orang yang begitu mukhlis di dalam jemaat. Mereka tidak peduli pada hal-hal duniawi. Tuan Amir Niger menulis, ada seorang mualim lokal di sini yang istrinya merupakan ibu rumah tangga dan tidak mempunyai penghasilan. Pak mualim biasa membayarkan tarik jadid atas namanya. Ketika istrinya mengetahuinya, beliau berkata, tahun ini saya sendiri yang akan membayarkan canda saya. Mohon catat 8.000 frank sifa sebagai perjanjian saya. Suaminya, yakni Pak mualim, mempertanyakan bagaimana beliau akan memenuhi perjanjiannya. Namun beliau menjawab dengan mengatakan, saya yakin Allah Ta'ala akan menerima pengorbanan saya. Kebetulan setelah beberapa hari, seorang wanita dari tetangganya mendatanginya dan bertanya apakah beliau bisa menjahitkan pakaian untuknya. Wanita tersebut juga membayar beliau di muka sebesar 3.000 frank sifa yang segera beliau bayarkan untuk canda tarik jadid. Setelah itu beliau mendapatkan banyak pesanan hingga beliau dengan mudah melunasi perjanjiannya. Ketika Hazrat Muslih Maud radhiyallahu an memulai gerakan ini, para wanita menulis kepada beliau radhiyallahu an mengenai anjuran beliau untuk menyumbangkan 5 hingga 10 rupiah. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat membayar sekaligus, namun mereka meminta agar diperbolehkan membayar 1 hingga 2 rupiah secara bertahap per bulan hingga mencapai jumlah penuh. Semangat yang ditunjukkan saat itu masih ada hingga saat ini. Kenyataannya, semangat ini ada pada diri mereka yang berada ribuan mil jauhnya. Mereka dapat mendengar langsung perkataan Khalifatul Masih, meskipun sebagian dari mereka tidak dapat memahami bahasanya. Kendati demikian, mereka unggul dalam ketulusan mereka. Seorang mu'alim dari Senegal menulis, di cabang lokal Tambacounda, Tuan Saidi memiliki kawanan domba. Beliau menelepon untuk menanyakan apa sebenarnya tarik jadid itu. Ia telah mendengar sebelumnya bahwa para Ahmadi harus membayar canda tarik jadid. Pak mualim menjelaskan mengenai tarik jadid secara rinci kepadanya dan memberitahunya bahwa mereka sedang menjalani kegiatan asyrah 10 hari tarik jadid. Beliau menceritakan kepada Pak mualim bahwa ayahnya adalah orang kaya, namun ia lalai dalam membayar zakat dan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Namun demikian ia menunjukkan keramahan kepada para ulama. Sepeninggal ayahnya, beliau mendapatkan banyak warisan berupa hewan-hewan ternak. Namun pada diri beliau juga tidak timbul perhatian terhadap infak di jalan Allah. Ketika Pak mualim mengarahkan perhatiannya pada zakat dan bentuk pengorbanan harta lainnya, beliau memberikan 1 ekor sapi dan 2 ekor domba, dan memberikan secara khusus 1 ekor domba untuk tarik jadid. 7 hari kemudian, beliau bermimpi melihat penyakit aneh menyebar di antara hewan-hewan yang menyebabkan air keluar dari tubuh mereka dan menyebabkan mereka mati. Karena beliau juga mempunyai kawanan hewan yang banyak, dalam mimpinya beliau menjadi khawatir dan berdoa, "Ya Allah, lindungi hewan-hewanku." Setelah itu beliau mendengar suara nyaring dalam mimpinya yang menyatakan bahwa hewan-hewannya akan aman berkat keikutsertaannya pada canda tarik jadid. Kemudian beliau melihat sebuah kertas dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim tertulis di barisan pertama, dan nama beliau juga tertulis. Setelah itu beliau terbangun. Beliau menelpon Pak mualim dan menyampaikan mimpi beliau kepadanya. Pak mualim menyuruh beliau untuk membaca garis di bagian atas kwitansinya, dan beliau akan menemukan Bismillahirrahmanirrahim tertulis di sana, dan beliau juga akan menemukan namanya tertulis di bawahnya. Selain itu tidak ada lagi yang bisa dibaca kecuali jumlah yang dibayarkan berdasarkan tarik jadid. Beliau berkata, ketika saya melihat kwitansi tersebut sesuai dengan mimpi saya, kejadian ini menjadi sarana untuk menambah keimanan saya. Allah Ta'ala mempunyai cara yang tersendiri dan luar biasa dalam memberikan petunjuk. Pak mualim di Shianga, Tanzania menulis, seorang lansia yang baru masuk jemaat bernama Tuan Ramadan menjanjikan sejumlah uang untuk tarik jadid. Beliau mencari nafkah dengan bertani. Akibat kekeringan, banyak petani yang tidak mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Tuan Ramadan mengatakan bahwa beliau terus-menerus khawatir tentang bagaimana beliau dapat memenuhi perjanjian tarik jadidnya. Beliau berkata, "Saya tenggelam dalam pikiran saya tentang hal ini ketika saya mendapat telepon dari seorang kerabat yang sudah lama tidak menghubungi saya.
Ia menelpon dan mengabarkan bahwa ia mengirimi saya sejumlah uang agar saya dapat membeli makanan dan perlengkapan untuk rumah saya. Ketika beliau menerima uang tersebut, beliau langsung menemui sekretaris Mal untuk melunasi perjanjiannya dan juga membayar lebih. Beliau berkata, "Ini semua karena Allahku membantuku untuk melunasi perjanjianku." Ini adalah standar pengorbanan yang dicontohkan oleh orang-orang yang baru bergabung ke dalam jemaat. Para penentang telah berusaha tanpa kenal lelah untuk mengakhiri jemaat. Pada saat yang sama Allah Ta'ala telah menggerakkan hati para mubayyin baru dengan semangat pengorbanan untuk jemaat dan terus memberikan rezeki kepada mereka. Bisakah lawan kita memadamkan cahaya yang telah dinyalakan oleh Allah Ta'ala sendiri? Mereka boleh saja berusaha sekuat tenaga, namun mereka akan menemui kegagalan dan kekecewaan. Di sisi lain, jemaat di seluruh penjuru dunia akan terus maju dengan melakukan pengorbanan yang patut dicontoh. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an mencanangkan tahrik jadid dengan alasan karena perlawanan keras telah meletus terhadap jemaat dari segala arah. Bahkan pejabat pemerintah pun mendukung para penentang. Tujuan gerakan tahrik jadid adalah untuk mengembangkan jemaat dengan menyebarkan tablik-tabliknya dan agar bendera Islam dikibarkan di seluruh negara di dunia oleh Jemaat Ahmadiyah. Oleh karena itu, orang-orang yang berusaha menjadi teladan dalam keimanan, keyakinan, dan pengorbanan ini telah memasuki Islam melalui Jemaat Ahmadiyah. Ada banyak sekali kejadian yang terjadi, namun tidak mungkin untuk menyajikannya saat ini. Sekarang saya akan berbicara secara singkat mengenai tahrik jadid itu sendiri dan latar belakang sejarahnya. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, penentangan dan gangguan muncul dari berbagai arah terhadap jemaat. Pada masa itu, khususnya golongan Ahrar mengerahkan seluruh upayanya dan mengklaim bahwa mereka akan menghapus Ahmadiyah dari muka bumi. Mereka mengatakan bahwa mereka akan melenyapkan setiap dinding kadian dan meratakannya dengan tanah. Mereka bahkan berencana untuk menodai makam Hazrat Masih Maud alaihissalam dan tempat-tempat suci lainnya. Jelas terlihat bahwa pemerintah juga berpihak pada pihak penentang, meskipun pada saat itu masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Alih-alih mengakhiri kekacauan ini, mereka malah mendukungnya. Mengingat keadaan inilah Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menguraikan sebuah program di hadapan jemaat dan mencanangkan gerakan ini, dan perhatian juga diarahkan pada pengorbanan harta. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1934. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an awalnya menyampaikan beberapa khutbah pada bulan November, di mana beliau memberikan pengenalan dan latar belakang di balik pencanangan gerakan ini. Beliau hanya memperkenalkan hal ini secara singkat dan tidak menjelaskan secara rinci. Namun para anggota jemaat yang mukhlis mulai menulis surat kepada beliau, mengungkapkan kesediaan mereka untuk mempersembahkan segala jenis pengorbanan yang Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an kehendaki. Hazrat Muslim Maud bersabda, "Saya menyebutkan rinciannya agar jemaat siap untuk berkorban karena kadang-kadang jangka waktu pengorbanan diperpanjang dan para wanita serta anak-anak juga harus siap untuk berkorban. Ini bukan tugas para pria saja, tapi wanita juga harus memahami tanggung jawabnya." Dengan kata lain, hal ini tidak diwajibkan bagi semua orang pada saat itu. Namun para anggota jemaat menunjukkan tingkat ketulusan dan kesetiaan yang luar biasa. Alhasil Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an secara resmi mengumumkan gerakan tersebut pada tahun 1934 dan menyatakan, "Kita harus menanggapi taktik jahat para penentang bukan dengan menciptakan kekacauan seperti mereka, melainkan melalui tablik." Kenyataannya, satu-satunya alasan para penentang mempunyai kesempatan untuk melakukan hal ini adalah karena kita belum memenuhi hak tablik kita sebagaimana mestinya. Ketekunan yang seharusnya kita tempuh belum dilakukan. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk menyebarkan dakwah Ahmadiyah ke seluruh penjuru dunia belumlah terwujud. Kita belum memenuhi hak sebagaimana mestinya dalam hal ini. Pada saat itu, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an merancang sebuah program di mana perhatian para anggota diarahkan pada islah dan untuk
meningkatkan standar pengorbanan mereka. Beliau juga menarik perhatian mereka terhadap pengorbanan harta untuk mengumpulkan 27.000 rupiah dalam jangka waktu 3 tahun. Namun Allah Ta'ala atas karunia-Nya memberikan taufik kepada para Ahmadi yang penuh dengan keikhlasan dan kesetiaan untuk mendengarkan seruan khalifah saat itu dan berhasil mengumpulkan 100.000 rupiah dalam setahun. Mengingat situasi keuangan jemaat pada masa itu, hal ini merupakan pengorbanan yang sangat besar. Pada saat itu, orang-orang biasa mempersembahkan pengorbanan sebesar 1 anna atau 1/4 rupiah. Besarnya pengorbanan yang ditunjukkan oleh para anggota pada saat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Hal ini tidak hanya membuka jalan tablik baru dengan cara yang luar biasa, dan pengorbanan tersebut tidak hanya terbatas pada orang-orang tersebut saja. Namun contoh-contoh seperti itu terlihat jelas, bahkan sampai hari ini seperti kisah-kisah yang baru saja saya sampaikan. Alhasil, mereka tidak hanya mengorbankan kekayaan mereka, tetapi juga mengabdikan hidup mereka demi Islam. Mereka melakukan perjalanan ke negeri-negeri yang jauh untuk bertablik, dan beberapa dari mereka bahkan dipenjara dan harus menanggung penderitaan yang luar biasa sebagai akibatnya. Awalnya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an memperpanjang gerakan ini selama 10 tahun berikutnya. Dari yang semula 3 tahun diperpanjang menjadi 10 tahun. Setelah 10 tahun berlalu, dan setelah menyaksikan hasilnya yang bermanfaat, dan atas keinginan orang-orang yang ingin mempersembahkan pengorbanan, beliau menjadikan rencana ini sebagai rencana yang permanen. Tanda-tanda menakjubkan akan dukungan dan pertolongan Allah Ta'ala yang kita saksikan saat ini adalah hasil pengorbanan para anggota sebelumnya yang diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan beberapa dari mereka yang baru bergabung telah terinspirasi melalui mimpinya untuk berpartisipasi dalam gerakan ini, seperti yang saya sebutkan dalam kisah-kisah sebelumnya. Keturunan para Ahmadi awalin yang melakukan pengorbanan harus mengingat pengorbanan yang orang tua mereka lakukan, dan tidak hanya berusaha untuk menanamkan semangat pengorbanan ini pada anak-anak mereka, tetapi mereka juga harus mempersembahkan pengorbanan sebanyak yang mereka bisa berkat karunia yang telah dianugerahkan kepada mereka. Para anggota awalin yang mengikuti Tahrik Jadid adalah berjumlah 5.000 orang, dan mereka adalah mujahid daftar awal Tahrik Jadid. Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah memberikan perhatian khusus kepada keturunan mereka untuk terus melakukan pengorbanan mereka hingga hari kiamat, dan dengan demikian terus memberikan pengorbanan atas nama mereka. Ketika saya umumkan daftar registrasi yang kelima, saya kembali memperhatikan hal ini, dan sekarang dengan karunia Allah Ta'ala, semua rekening mereka masih aktif. Ketika jangka waktu 10 tahun berlalu bagi para anggota daftar pertama, Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu an mengumumkan daftar kedua, dan dengan demikian pendatang baru dia tambahkan ke daftar ini, dan beliau juga menyatakan bahwa daftar ini akan berlanjut untuk jangka waktu tertentu selama 19 tahun, dan setiap 19 tahun sekali daftar baru akan diumumkan. Sesuai dengan petunjuk ini, daftar ketiga diumumkan oleh Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah. Menurut aturan 19 tahun, hal ini sebenarnya dimaksudkan untuk diumumkan pada tahun 1964. Namun karena sakit Hazrat Khalifatul Masih Sani, beliau tidak dapat mengumumkan daftar som atau daftar ketiga. Oleh karena itu, Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimahullah menyatakan bahwa meskipun beliau mengumumkan dimulainya daftar baru, namun hal ini akan dikaitkan dengan Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an, dan bahwa Allah Ta'ala juga akan mengizinkan saya untuk mengambil bagian dari berkat tersebut. Oleh karena itu, pengumuman resmi daftar ini dilakukan pada tahun 1966. Namun Hazrat Khalifatul Masih Salis menyatakan bahwa periode waktunya akan dimulai pada bulan November 1965. Kemudian pada tahun 1985, daftar keempat atau daftar Caharum diumumkan oleh Hazrat Khalifatul Masih Rabi rahimahullah. Daftar ini tetap berdiri untuk jangka waktu 19 tahun. Pada tahun 2004, ketika periode ini berakhir, saya kemudian mengumumkan daftar kelima, dan sekarang setelah periode 19 tahun berakhir,
saya mengumumkan dimulainya daftar Shasham atau daftar ke-6. Sekarang, mereka yang baru masuk jemaat, setiap bayi yang baru lahir, atau siapapun yang bukan bagian dari daftar sebelumnya, akan dimasukkan dalam daftar ke-6 ini, yaitu daftar Shasham. Alhasil, para pengurus jemaat harus menerapkannya sesuai dengan ini. Ketika Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an mengumumkan dimulainya daftar Dom atau daftar kedua, beliau menyatakan setelah ini, daftar Som, daftar Chaharum, dan daftar Panjam selanjutnya akan berlanjut, yaitu daftar ketiga, keempat, dan kelima akan berlanjut, dan kami akan terus mempersembahkan pengorbanan demi agama. Pada hari di mana kita berhenti berusaha dan berjuang demi agama kita, dan pada hari di mana muncul orang-orang yang berkata, era daftar yang pertama telah berlalu, begitu pula dengan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Berapa lama lagi kita akan terus melakukan pengorbanan seperti itu? Hal ini seharusnya sudah berakhir. Atas hal ini, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menyatakan, ini sebenarnya adalah pernyataan dari orang-orang yang seolah-olah mengatakan bahwa keruhanian kami telah berkurang dan keimanan kami menjadi lemah. Namun kami berharap bahwa era tarik jadid ini tidak terbatas. Sebagaimana bintang di langit tidak dapat dihitung, masa tarik jadid juga tidak akan terhitung jumlahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau akan dikaruniai keturunan yang begitu banyak, sehingga tidak dapat dihitung lagi, dan keturunannya memang berperan besar dalam pengabdian pada agama. Demikian pula halnya era tarik jadid. Era tarik jadid tidak didasarkan pada jumlah orang, melainkan kumpulan pengorbanan yang dipersembahkan demi agama, sehingga era ini juga tidak terbatas dan akan menjadi landasan yang sangat kuat bagi Islam dan Ahmadiyah. Oleh karena itu, setiap Ahmadi harus mengevaluasi tingkat pengorbanan mereka sendiri dengan mengingat hal ini. Saya baru saja menyajikan beberapa contoh bagaimana Allah Ta'ala memberkati orang-orang yang berkorban. Ini adalah kesaksian Allah melalui dukungan nyatanya bahwa ini merupakan gerakan ilahi. Sehubungan dengan tarik jadid, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menghubungkan tarik jadid dengan nizam al-wasiyat. Saya menjelaskan hal ini dengan kata-kata saya sendiri. Beliau radhiyallahu an bersabda di suatu kesempatan, ini yakni tarik jadid berfungsi sebagai irhas atau pendahulu. Melalui ini, gerakan al-wasiyat akan diperkuat. Hal ini akan dengan kuat menanamkan kebiasaan pengorbanan harta. Ini merupakan tonggak awal, yaitu sesuatu yang akan datang terlebih dahulu dan akan mengumumkan layaknya barisan terdepan. Tarik jadid ini akan terus mengumumkan bahwa nizam yang luar biasa akan menyusul, dan itu dinamakan dengan lembaga al-wasiyat. Oleh karena itu, pada tahun 2005, ketika saya menghimbau para Ahmadi untuk bergabung dalam nizam al-wasiyat, saya menyebutkan bahwa nizam al-wasiyat secara alami memiliki keterkaitan dengan lembaga khilafat secara sangat erat. Kini hanya melalui gerakan al-wasiyat saja tingkat pengorbanan akan meningkat. Namun pada awalnya, untuk mengembangkan kebiasaan berkorban, seseorang harus ikut serta dalam gerakan tarik jadid. Oleh karena itu, setiap orang harus berhati-hati dalam hal ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada para anggota yang berkelapangan untuk memberikan perhatian khas. Dengan karunia Allah Ta'ala, sebagian anggota yang berpenghasilan baik menaruh perhatian besar terhadap hal ini. Namun perlu lebih banyak orang untuk memberikan canda sesuai dengan kemampuannya. Seperti saya sebutkan sebelumnya, orang miskin sangat unggul dalam berkorban, namun orang kaya harus lebih memperhatikan hal ini. Sekarang saya akan menyajikan angka-angka pada tahun yang lalu. Namun pertama-tama saya ingin menyebutkan buah-buah tarik jadid yang bisa kita lihat sendiri. Awalnya kita terbatas pada Kadian saja atau jemaat kecil dan terbatas di India. Namun kini, di 220 negara, jumlah masjid sudah lebih dari 9.300. Terdapat lebih dari 3.400 rumah misi. Dan terdapat banyak sekali masjid dan rumah misi yang sedang dibangun. Jumlah total mubalik dan mu'alimin di seluruh dunia mendekati 5.000 orang. Dan jumlah ini terus meningkat. Dengan karunia Allah Ta'ala, penerjemahan Al-Quran
tengah dilaksanakan. Hingga saat ini telah diterjemahkan ke dalam 77 bahasa. Literatur jemaat sedang diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Tak terhitung banyaknya kegiatan yang dilakukan. Semua ini terjadi melalui tarik jadid. Meskipun uang dari candah lain juga digunakan, tarik jadid memainkan peran yang penting. Dengan karunia Allah Ta'ala, saya akan mengumumkan tahun baru tarik jadid pada tanggal 31 Oktober. Tahun tarik jadid yang ke-89 telah berakhir dan kini kita telah memasuki tahun yang ke-90. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah sedunia berkesempatan untuk mempersembahkan pengorbanan senilai total 17,2 juta pon, alhamdulillah. Terlepas dari situasi ekonomi dunia, jumlah ini meningkat sebesar 749.000 pon dari tahun lalu. Dari seluruh jemaat di dunia, tahun ini lagi-lagi Jerman menduduki peringkat pertama. Mereka tetap mempertahankan peringkat tersebut. Nilai pertukaran mata uang sangat terkena dampaknya karena keadaan ekonomi dan juga di Pakistan. Namun secara keseluruhan, setiap Ahmadi di tingkat lokal telah meningkatkan jumlah pengorbanan mereka. Selain Pakistan, 10 posisi teratas adalah sebagai berikut. Seperti yang saya sebutkan, secara keseluruhan, jemaat berada di peringkat pertama, mereka unggul dari negara lain. Diikuti oleh Inggris, Kanada turun ke peringkat ketiga, Amerika Serikat turun ke peringkat keempat, dan satu negara di Timur Tengah peringkat kelima. Peringkat keenam India, peringkat ketujuh Australia, peringkat ke-8 Indonesia, peringkat ke-9 lagi negara di Timur Tengah, dan peringkat ke-10 adalah Ghana. Mata uang di sana di Ghana juga mengalami devaluasi yang sangat besar. Namun kendati demikian, mata uang tersebut tetap berada di peringkat 10 pada tahun ini. Jemaat-jemaat kecil yang telah memberikan jumlah yang berarti meliputi Irlandia, Mauritius, Belanda, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, Kazakhstan, Georgia, dan lain-lain. Posisi penting negara-negara di Afrika adalah sebagai berikut: Ghana, Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Uganda, Liberia, Sierra Leone, Benin. Jumlah total peserta lebih dari 1.637.000 dan negara-negara yang membuat kemajuan besar dalam hal ini adalah Guinea Conakry, Jamaika, Kyrgyzstan, Zambia, Nepal, Ghana, Kenya, Tanzania, Kongo Kinshasa, Kongo Brazzaville, Nigeria, Senegal, Pantai Gading, dan sebuah negara di Timur Tengah. 10 jemaat teratas di Jerman adalah Rodermark, Rodgau, Kiel, Osnabrück, Pinneberg, Neuss, Nidda, Köln, Mahdi Abad, dan Pforzheim. Dari segi wilayah adalah sebagai berikut. Pertama adalah Hamburg, kemudian Frankfurt, Gross-Gerau, Wiesbaden, Bisbach, Riedstadt, Wilsheim, Morsfelden, Darmstadt, dan Mannheim. 5 wilayah teratas di Inggris adalah sebagai berikut: Baitul Futuh, Islamabad, Midlands, Masjid Fazal, dan Baitul Ihsan. 10 posisi teratas dari jemaat-jemaat besar di Inggris adalah sebagai berikut: Farnham, Worcester Park, South Cheam, Islamabad, Walsall, Ash, Gillingham, Aldershot South, Ewell, dan Bradford North. Posisi jemaat-jemaat kecil di Inggris adalah sebagai berikut: Spen Valley, Swansea, North Wales, Newport. Di segi wilayah di Kanada adalah sebagai berikut: Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga, dan kemudian Toronto. Posisi jemaat-jemaat kecil Kanada adalah sebagai berikut: Hamilton Alton, Ottawa East, Bradford East, Hamilton West, Montreal West, Winnipeg, Regina, Lloydminster, Abbotsford. Posisi jemaat di Amerika adalah sebagai berikut. Pertama adalah Maryland, Virginia Utara, Los Angeles, Seattle, Chicago, Silicon Valley, Detroit, Houston, East Coast, North Jersey, South Virginia, Central Jersey, dan Dallas. Dari segi penerimaan keseluruhan di Pakistan adalah sebagai berikut.
Lahore adalah peringkat pertama, peringkat kedua Rabwah, dan peringkat 3 Karachi. Distrik-distrik di Pakistan adalah sebagai berikut. Pertama adalah Faisalabad, diikuti oleh Gujranwala, Gujarat, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Lodran, Bahawalpur, Kotli Azad Kashmir, dan Jhelum. Dari segi penerimaan keseluruhan, posisi jemaat lokal di Pakistan adalah sebagai berikut. Imarat Tonsip Lahore, Imarat Allama Iqbal Ton Lahore, Imarat Daruz Zikr Lahore, Imarat Azizabad Karachi, Imarat Mughalpura Lahore, Multan, Imarat Baitul Fazal Faisalabad, Gujranwala, Quetta, Peshawar. Posisi jemaat-jemaat kecil adalah sebagai berikut. Kokar Garbi, Chawinda, Kot Sarifabad, Basirabad Sindh, Kharia, Hyderabad, Pindi Bago, Darul Fazal Kunri, Pertanian Nawazabad, Khairpur. 10 provinsi teratas di India adalah sebagai berikut: Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Jammu Kashmir, Orissa, Punjab, Bengal, Delhi, dan Maharashtra. Dalam hal penerimaan total, 10 jemaat teratas adalah sebagai berikut: Coimbatore, Tamil Nadu, Kadian, Hyderabad, Calicut, Manjeri, Melapalam, Bangalore, Kolkata, Karulai, dan Kerang. 10 jemaat teratas Australia adalah sebagai berikut: Melbourne, Long Warren, Melbourne, Berwick, Marsden Park, Penrith, Perth, Adelaide West, Castle Hill, Brisbane Logan East, Parramatta, dan Melbourne Clyde. Ini adalah 10 jemaat. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkatan pada harta dan jiwa semua orang yang berkorban, dan semoga mereka dapat berkorban lebih banyak lagi dari sebelumnya. Ingatlah selalu orang-orang Palestina dalam doa-doa Anda, jangan lupakan mereka, para wanita dan anak-anak yang ditindas secara ekstrim. Semoga Allah Ta'ala segera membebaskan mereka dari hal ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.